Yuh, sekarang, gue lagi sama senior gue nih. Jadi, gue dulu kuliah di sastra Jawa, ya walaupun kerjaan gue penulis gitu, cuma, gue kuliah di sastra Jawa di UI gitu. Ya gue nggak tahu kenapa di UI ada sastra Jawa, dan ini, namanya monggo Mas. Ya Iya, gitu. kan sastra Jawa. Oh iya benar. Halo, gua Wisnu. Udah. Ya Iya. udah. Jadi Mas Wisnu, gue manggilnya Mas Wisnu sih, Wisnu. Itu dia angkatan 2002, gue 2006. Nah, kebetulan gue hari ini mau apa ya, kayak semacam apa namanya, berbagi soal kisah hidupnya dia gitu. Karena menurut gue kisah hidupnya cukup inspiratif lah, Asik. inspiratif. Dan ya kalau kita bicara hidup, lu kayak jalannya itu nggak mulus sebenarnya. Aduh, ya baik. Geradakan, geradakan, tapi dia survive gitu. Dan itu yang kalau misalnya nanti lu bakal lihat video-video gue selanjutnya akan lebih banyak menceritakan orang-orang yang survive dari keadaan yang bukan orang-orang yang sukses dalam arti apa namanya, dia sampai kepada satu taraf kekayaan tertentu, tapi kepada dia itu berhasil survive dari segala tantangan hidupnya. Nah, mungkin ini aja sih, mulai dari apa ya, hal yang paling sederhana deh Mas, ini yang paling ngebosenin sebenarnya. Kenapa lo milih sastra Jawa? Aduh, baik. Karena kalau gue, ya alasan gue simpel sih, yang penting gue masuk UI. Maksudnya gue dulu males kalau nggak keterima SPB, dulu bahasanya SPMB, kalau sekarang ada SBMPTN, SNMPTN. SNMPTN, SBMPTN, Nah, UTBK, SIMAK. apa lo? Apalah urusan gua sekarang, gila lu. Jadi kalau gue males tuh kalau udah nggak lulus SPMB ke swasta segala macam, dan akhirnya ya dari asal-asalan masuk, tapi ya akhirnya suka sama jurusan. Kalau itu kan gue, kalau Mas Wisnu. Duh, kalau ini jadi dulu tuh gua waktu SD ya, gua waktu SD tuh pernah freak ya. Jadi freak gimana nih? Freak aja karena kan gue seneng baca dari dulu ya. Nah, salah satu bacaan iya, gue seneng baca dari kecil. Dari sejak gue belum bisa baca, yang which is memaksa orang untuk membacakan ya, sampai akhirnya bisa baca sendiri ya. Jadi waktu SD itu gue, bacaan gue salah satunya adalah buku pintar seri junior ya, yang entah kenapa harus banget gue baca ya. Dan di situ tuh, itu ada kan buku itu? Ada Kak. Selain seri senior yang terus berkembang sampai sekarang itu, ada seri juniornya lebih tipis. Oh, gue baru tahu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada buku pintar, gila lu, alias clever book ya. Nah, terus di situ tuh ada universitas-universitas negeri beserta jurusan-jurusannya. Entah gimana, gue tuh ngasih tanda gitu di sastra Jawa. Seingat gue sih semua univ yang ada sastra Jawanya gue tandain. Seingat gue. Terus waktu itu dengan gobloknya gue cerita sama temen gue tentang penemuan yang menurut gue waktu itu hebat gitu. Padahal sebenarnya biasa aja sih, cenderung freak aja. Gue nanti kalau kuliah mau di sastra Jawa, gue bilang gitu. Tentu aja nggak ada tanggapan ya dari pemirsa ya, karena juga sama-sama anak SD, ngerti apa sih soal kuliah gitu kan. Gue juga tuh nggak ngerti sastra Jawa tuh apaan sih, gue bakal belajar apa, di mana segala macam, nggak tahu. Tapi kayak gitu. Cuma begitu ya waktu berjalan, gue sempet gonta-ganti minat gitu. Gue pengen masuk hubungan internasional lah, gue masuk hukum lah, gue masuk bahkan ekonomi ya, jangan sedih ya, ekonomi pernah, komunikasi pernah. Tapi ketika formulir tadi yang lu bilang itu, si SPMB itu dihadapkan kepada saya, gue harus memberikan keputusan gue mau milih apa nih gitu. Gue balik ke memori gue semasa SD yang freak itu. Akhirnya ya udah, gue pilih pilihan pertama gue sastra Jawa UI. Dan itu pilihan pertama? Pilihan pertama dong. Kalau gue sih pilihan kedua. Baik. Iya baik. Dan nyokap bokap tahu? Tahu. Apa reaksinya? Kalau nyokap gue kan mendukung ya. Dia kan pokoknya apa aja yang penting gue senang. Kalau bapak gue awalnya enggak, karena dia maunya jadi gue tuh masuk kedokteran. Sorry banget. Sementara matematika, fisika, kimia, dan biologi gue tuh kebakaran mulu kan. Jadi 5 tuh bisa berderet, 5, 4, 3 gitu-gitu tuh berderet gitu kan. Apalah modal gue masuk kedokteran gitu kan, gue pikir gitu. Tapi muka lo dokter sih. Betul. Dokter malpraktek. Bener, gue adalah dokter Boyke. Dokter Boyke.
Lu malam dok, ya lu malam dok. Lu anaknya satu alma mater tuh sama gue di SMP. Serius? Tapi junior. SMP apa SMA? SMP lu gimana? 115. 115 gimana? Tebet. Anak Jakarta ya? Betul. Jakarta ya? Bener. Nah bapak gue sempat nggak terima nih waktu itu, tapi dia mendengarkan cerita dari beberapa koleganya, dan dia akhirnya terbuka lah gara-gara itu. Terus dia bilang ya udah terserah lu mau kuliah. Sama bapak lu orang Jawa? Alhamdulillah iya sih. Tulen? Import Impor ke Jakarta kan ya. Oh impor. Diimpor Dari daerah ke Jakarta. Betul. Bokap dari mana? Dari keluarga baik-baik. Iya sih. Bapak aku itu, iya sih, benar. bapak aku itu sebetulnya Solo, Jogja, Semarang. Waduh, banyak amat. Tapi Jawa semua kan ininya kan, ya udah gitu. Itu bapak. Kalau ibu itu Jogja aja. Jogja aja, nggak ada perintilan lain. Ada tapi dikit-dikit, dan dia udah terputus dengan itu sebetulnya. Berarti nyokap yang dukung penuh, terus lo masuk kuliah sastra Jawa sebagai salah seorang mahasiswa. Betul. Di sana sempat ini nggak sih lo sempat kayak, gue kan ngerasain culture shock ya. Karena gue bukan orang Jawa. Tiba-tiba dihadapkan dengan mata kuliah berbahasa Jawa, terus aksara Jawa segala macam, sempat culture shock kayak gitu. Enggak, gue seneng banget. Kalau ada periode belajar yang gue kenang dengan sangat bahagia itu waktu S1 itu. Akhirnya gue belajar sesuatu yang memang gue ingin pelajari. Oh, karena dulu idealisme gue gini, idealisme gue yang goblok itu adalah gini. Gue udah dijejelin aneka pelajaran paket yang harus gue ambil, padahal gue nggak suka dari mulai gue SD sampai gue SMA, ya kan? Ketika gue kuliah, gue mau ngambil sesuatu yang emang beneran gue mau pelajarin. Jadi gue seneng banget, dan akhirnya yang tadinya gue kurus banget, berat badan gue tuh saat itu dari SMA ke kuliah ya, itu 60-an ya. Terus dari range 63 sampai 65, tahu-tahu di semester 3 gue tuh berkembang sampai 70 ya. Sampai 80 bahkan. Sekarang berapa? Sekarang 90, terima kasih. Ya terima kasih. Dikit lagi cepet. Benar, ya benar. Betul. terus jangan dong amit-amit, gila lu. Jangan sampai cepet dong, Pis. jangan. Biar gua ada temennya. Brengsek. Terus ya udah happy aja. Happy itu ditunjukkan dengan berat badan. Gemuk. Nah, karena gue jadi doyan makan. Maksudnya makan gue enak, ngerti nggak sih? Gue sempat kurus sih pas gue sastra Jawa. Baik. Karena lari sih kalau. Baik. Karena gue telat mulu dari stasiun, gue Saya juga telat mulu dulu, mohon maaf, tapi santai anaknya. Kuliah jam 7:30 sampai jam 9. Dari semua, jadi mungkin buat informasi aja, di sastra Jawa tuh belajar sastra. Ya. Kayak babat segala macam, terus ada puisi Jawa, terus ada novel Jawa. Terus ada juga belajar yang aksara. Kalau aksara itu istilahnya filologi. Kalau di filologi itu ilmu kajian naskah. Ada linguistik itu matematikanya bahasa ya. Iya. Jadi, kayak A plus B sama C gitu. Yap. Dan itu nilai gue paling jelek. Gue paling jelek di linguistik. Gue juga sih. Gitu. Dan di antara semua bidang itu, yang gue tahu kan lu memilih filologi. Ya. Kenapa? Paling teknis aja, paling aplikatif. Aplikatif kok. Apa karena lu ada dulunya, ya kan mak bapak lu Jawa, dan lu kan kok nggak salah mak lu tuh tulen banget Jawanya, artinya dia dua-duanya sih tulen. Dua-duanya. Tulen. Oh, dua-duanya. Dan yang gue tahu karena kan yang sering gue cerita tuh kan nyokap ya. Iya. Dia nari gitu kan, terus mayang orang juga dan pada masanya adalah salah seorang penari yang cukup cantik kan, yang lu cerita. Kalau cantiknya nggak tahu ya. Karena mak gue sendiri kan bingung loh. Tapi bahwa dia menari Jawa iya. Nah, itu lu sempet diajarin nggak sih aksara Jawa gitu? Karena kalau misalnya kawan-kawan lihat, misalnya sempat ketemu beliau nih, suruh tanda tangan deh, tanda tangannya aksara Jawa. Oh baik. Diajarin nggak sih sebenarnya? Tidak, sebetulnya tidak. Aku tidak dia. Kalau aksara Jawa loh ya, enggak. Justru saya belajar sendiri. Jadi dulu akhirnya nyokap yang juga tidak lama mengenyam pendidikan di daerah Jawa, which is di Jogja,
kan waktu itu tahun 50 terus keluarganya dia, gue kayak mbah-mbah gitu yang nyeritain tahun 50 keluarga ibuku, iya keluarga nyokap gue itu yang tadinya berdomisili di Jogja pindahlah ke Jakarta karena perpindahan ibu kota negara. Karena kakek gue orang pemerintahan, jadi ikutlah dia pindah ke sini di Jakarta. Iya dong. Iya dong. Ada ningrat dong. Ya nggak tahu lah ya. Ya nggak tahu lah ya terus udah. Jadi dia terputus nih dari segala pendidikannya yang di sana, sehingga nyokap gue tidak termasuk anak yang atau orang Jawa yang bisa menulis dan membaca aksara Jawa. Ya. Tapi dia tanggap bahwa gue punya ketertarikan pada itu. Akhirnya dia mengoleksi dulu tuh ada koran gue lupa Buana Minggu apa Berita Buana gitu, gue lupa, pokoknya ada buana-buananya deh. Nah itu sebelum Panjebar ya? Itu di Jakarta. Oh di Jakarta koran bentuknya. Koran. Baru tahu gue. Betul, ada itu. Kemudian dia selalu punya feature artikel gitu tentang belajar aksara Jawa. Dan dia belajar di situ. Dia mengclipping itu buat gua. Setelah lu masuk sastra Jawa? Enggak, sebelum. Jauh. Dia mengclipping itu buat gua. Kalau nggak salah gua masih nyimpen clippingannya tapi ribet ya nyarinya ya. Ya. Udah dia clippingin segala macem. Dari situ aku tertarik. Suatu hari kami berlibur balik ke salah satu tanah asal bapak gue di Semarang. Nyokap gue spesial ke toko buku yang ngejual masalah tadi, buku-buku pelajaran bahasa Jawa, aksara Jawa segala macem, supaya gue bisa belajar sendiri. Berarti lo otodidak berarti? Gak tahu tuh, gue otomotif kali ya otomotif. Terus pas udah itu mempertemukan gue dengan salah satu omnya nyokap gue. Tinggal di Tulodong, sekarang udah nggak ada. Tinggal di Tulodong dulu karena beliau yang bisa mengajari itu. Ya udah, gue setiap sowan ke sana tuh gue minta belajar itu. Tapi itu jauh sebelum masuk sastra Jawa. Jauh, Ya jauh. Artinya lu ada bekal lah ya, ada bekal sebenarnya. Alhamdulillah. Sebenarnya ada bekal dan nggak kosong-kosong banget lah. Gitu. Kalau gue kan kosong banget. Iya kan, kosong banget dan. Kalau kosong banget biasanya dikontrakin. Gue kosong banget, udah tajir gue. Iya. Nggak, maksudnya gue kan nggak ada sama sekali Jawa-Jawanya. Ya pun ada, itu juga bukan nggak kuat lah. Kata keluarga gue, nenek ibunya nyokap gue dari Pekalongan. Baik. Tapi kan nggak ada nggak ada sentuhan dengan budaya Jawa karena nyokap gue kan Garut. Gitu. Dan lu walaupun sudah keluarga lu bisa dikatakan cukup terlepas, cukup jauh lah ya, karena dari Jogja terus pindah ke Jakarta karena sebagai abdi negara ya. Betul. Di pemerintah gitu. Lu nggak canggung gitu berarti pas belajar waktu kecil. Iya. Lagu dong. Nggak, maksud gue pas lu kecil belajar tuh nggak canggung. Belajar apa tuh? Belajar aksara Jawa. Kagak, gue seneng. Nggak merasa terpaksa. Gue curious kayak George. Ya monyet dong itu. Penasaran aja gue. Yang ngajarin lu pakai topi kuning. Asli, pria bertopi kuning ya. Iya, gue sangat penasaran dan pengen bisa gitu kan. Terus ya udah, ya untungnya nyokap gue memfasilitasi itu. Ya siapa sangka gue masuk sastra Jawa beneran gitu. Ya udah, itu udah kayak disediakan aja gitu jalannya. Lu kuliah S1, ketika lu belajar itu berarti kasarannya lu nggak kaget ya satu, ya kan? Nggak kaget dan tentang materinya kan maksudnya? Enggak. Tapi ada hal baru yang lo pelajari di kuliah? Banyak. Linguistik kan gue nggak dapet. Linguistik tidak dapat. Kemudian mungkin karena gue belajarnya karena meniru. Kalau bahasa ya, karena meniru nyokap, meniru bokap, meniru eyang, meniru bude dan semuanya. Barangkali gue ngerti bagaimana menggunakannya. Rasa bahasanya masuk, tapi kadang strukturnya aneh. Berantakan. Atau dalam tataran vokabuler gue terbatas. Oh, karena gitu. Lu lebih kepada tadi otomotif tadi, otodidak tadi. Betul. Dan gue kan tidak mungkin berbicara bahasa Jawa dengan teman-teman sekolah kan, nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya ya sudah dengan masuk ke sastra Jawa itu intinya gue diperbaiki lah bagian-bagian yang blank spot itu diisi gitu. Yang katrol-katrol ya. Yang katrol-katrol dibenerin gitu. Kalau ini juga informasi juga, Mas Wisnu itu juga bisa nari. Bisa nari, terbang. Iya, terbang. Superman dong. Ini coklat. Oh iya benar, zaman emang masih ada nggak sih? Masih, tapi namanya Superstar sekarang.
Anjir, kesel banget. Anakku kemarin beli. Aduh. Ya, lo bisa nari, bisa nembang, terus apa namanya, main wayang orang juga beberapa kali di Gedung Kesenian Jakarta gitu. Yes. Dan ya nge-MC juga bisa, nge-MC Jawa gitu. Dan itu lo semua pelajaran otodidak berarti. Gimana ya? Karena sesuatu yang menurut gue menyenangkan, gue nggak ngitung itu sebagai satu proses belajar yang belajar gitu. Gue melihat itu mengalir aja gitu sebagai bagian dari proses gue, proses pengasahan gue. Gue tidak expert jadi gue bukan penari yang bagus. Nembang gue juga mungkin nggak yoi gitu. Bukan mungkin, memang nggak yoi, tapi paling tidak gue mencicipi semuanya. Gue mencicipi semuanya. Nggak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Selama memang itu sesuatu yang gue sukai. Gitu. Termasuk MC Jawa itu juga terjadi karena ada demand ya, artinya ada permintaan nih dari orang yang tahu bahwa gue sastra Jawa nih, lu berani nggak nih megang acara ini gitu. Ya, gue sebagai orang yang nggak pedean tentu saja at first nggak berani bilang langsung iya gitu, tapi gue di challenge kan gitu. Ya sudah, gue bismillah berupaya untuk men-challenge diri gue sendiri. Siapa tahu ini menjadi kesempatan gue untuk belajar sesuatu yang lebih oke lagi. Dan ya udah, itu tadi medan latih gue dari event ke event itu. Nah, ini juga apa namanya, satu hal yang sering ditanyakan ke kita ya, kami yang alumni sastra Jawa, biasanya pertanyaannya lebih nyindir sih ya. Jadi kayak, lu kuliah sastra Jawa jadi apa? Lu pernah menghadapi itu? Sering dulu, tapi gue sih jujur ya karena dari ngomong gue kan orang juga udah tahu gue bukan orang Jawa ya. Gitu. Kalau lu kan kasarannya apa namanya, ketika orang ngomong pasti ini curiga nih orang Jawa nih gitu kan. Dari nama gue juga udah ketahuan. Kan. Kalau gue kan kagak ada Jawa-Jawanya, Arab malah nama gue kan. Gitu. Gue sih dulu jengkel kalau gitu. Lu jengkel nggak? Marah kalau gue. Marah gimana? Ya karena ini ngacak-ngacak orangnya, tonjok orang. Gue bunuh. Ya gue bunuh, jadi psikopat. Dia jadi psikomo, ya jadi psikomo. Enggak, gue mikirnya adalah gue sebel dengan bagaimana orang-orang mensimplifikasi bahwa ketika lu masuk sastra Jawa maka lu lulus jadi dalang gitu misalnya. Padahal mendalang itu ya kita nggak diajarin dalang kan, Oke, kita diajarin cerita wayang, kita diajarin wayang itself, kita diajarin, tapi bagaimana menggerakkan wayang kulit, ilmu mengenai iringan wayang segala macem. Meskipun itu juga diajarin yang padat-padat itu kan, ya pergantian babak dalam wayang itu kita diajarin, tapi kan kita tidak diajari praktik yang kita ngedalang segala macem. No. Dan pun itu juga mata kuliah pilihan ya. Lupa. Iya, kalau di gue mata kuliah pilihan. Jadi MPK wayang. Oh, gua wajib wayang judulnya. Maksud gua pilihan pas di awal itu wajib, tapi kan boleh milih MPK-nya apa aja kan. Emang iya ya? Kalau zaman gua gitu. Oh, baik. Nah, gua itu karena kelas olahraga udah pada habis, gua dapat wayang. Baik, gitu. Nah, itu memang susah sih gua. Yang gua salut dari dalang tuh gimana ya? Itu kan ada tangannya apa segala macam, bisa lo megang satu tangan gitu, gue kagak bisa, takut jempol gue sampai kecengklak pernah gue. Kaki lo juga main buat ngetrek. Iya, itu gue nggak bisa tuh, dan kesel sih gue kalau bilang itu. Iya, ya itu dulu gue marah, tapi kalau sekarang udah lewat sih. Tapi udah, lebih kayak masa bodoh aja gitu. Iya, bukan masa bodoh, tapi lebih slow aja gitu. Gue lihat orangnya gitu, kalau misalnya emang tendensinya adalah bercanda, ya udah sering gue tambah-tambahin, ya gue dalam kerusuhan gitu. Jadi lo udah nggak mikirin lah ya? Udah enggak lah gitu. Capek karena menurut gue tuh gimmick doang. Kadang-kadang kan itu juga icebreaker juga kan. Misalnya kayak, wah Jawa ya dalang dong gitu kan. Bodoh amat. Ya bodoh amat. Kalau gue ngelihatnya pengalaman lu, maksudnya perjalanan lu cukup unik ya. Gue sebagai junior lu gitu melihat lu, dan ya Mas Wisnu ini cukup ngebantu junior-junior yang non Jawa seperti gua gitu. Tapi yang menjadi hal yang unik buat gue itu adalah lu memutuskan S2 ngambil filologi lagi. Baik. Yang lu S1-nya deskripsi filologi, jadi ilmu naskah. Itu
itu. Naskah apa dulu, Mas? Judulnya maksudnya. Mm-mm. Judulnya adalah Serat Gondokusumo. Kenapa lo ngambil itu? Kan waktu itu adalah mencari, targetnya dulu tuh mencari naskah yang belum pernah diangkat orang sebagai penelitian. Kebenaran dari hasil penelusuran gua itulah yang belum. Belum. Ya udah, itu yang gua garap. Nah, lu ngambil udah Gondokusumo itu, terus ngambil S2. Ya, S2 filologi lagi. Yes. Kenapa filologi? Sedangkan kan biasanya kalau orang ngambil S2 biasanya karena profesi. Gitu. Jadi kayak adalah senior-senior kita gitu kan yang misalnya dia sudah lulus S1 sastra Jawa terus ngambil di mana gitu. Yeah. Kan beverage misalnya dia manajemen misalnya S2-nya manajemen. Kenapa FISIP, lo? Ya kayak gitu komunikasi apa segala macam. Kenapa lo ngambilnya filologi lagi? Dan lo kan kita fair aja ya bahwa di Jakarta gitu. Kalau kecuali memang kayak di UGM ataupun di UNY, UNS gitu ya. Itu kan mereka aplikatif ya. Kalau di kita kan agak susah untuk mengaplikasikan itu karena di Jakarta ini kan perusahaan-perusahaan atau wilayah kerja yang membutuhkan ahli sastra Jawa itu kan sedikit ya. Tidak ada sih. Tidak ada. Bukan sedikit. Jadi kenapa lo berani ngambil filologi lagi? Waktu itu ya, tujuan gue adalah sebenarnya membangun jalan gue untuk menjadi akademisi. Satu. Kedua, karena gue orangnya structured, gue mau menyelesaikan apa yang gue mulai. Gue berpikir bahwa apa yang sudah gue lakukan sebagai penelitian yang akhirnya mengantarkan gue lulus S1 itu sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi gitu. Dan gue mungkin saat itu ambisinya adalah gue ingin melahirkan kembali karya ini dengan interpretasi dari gue, dengan pemaknaan dari gue. Jadi gue bongkar itu karya, bongkar teks itu supaya memunculkan ini loh sebenarnya yang mau diomongin sama si teks ini begini gitu loh. Itu sebetulnya waktu dari S1 ke S2. Nah, habis itu kan lo S3 ya? Betul. Naskahnya sama? Naskahnya sama, hanya berbeda versi. Maksudnya gimana? Jadi kalau di filologi, jadi gini, dalam dunia naskah itu kan dulu belum ada fotokopi ya Pak. Jadi untuk supaya seseorang bisa memiliki naskah tertentu, satu-satunya cara adalah dengan menyalin. Budaya penyalinan itu umumnya terbuka. Umumnya terbuka. Sehingga bisa masuk tuh frame of reference dari penyalin berikutnya. Apakah itu misalnya pembelokan cerita, penambahan episode, atau adegan, atau apapun itu, penambahan sequence, segala macam itu bisa terjadi. Nambah tokoh, bisa. Nah, tetapi gue tidak melihat ke situ waktu gue bikin penelitian. Naskah gue ini ada 11 versi. 11 varian. Tapi di antara 11 ini dibagi menjadi 2 versi gede. Satu yang versi produksi daerah keraton, periferalnya keraton. Satu lagi yang non keraton, itu pesisir. Nah, di S3 itu gue mencoba melihat yang versi pesisir. Karena yang S1 S2 lo yang versi keraton. Daerah keraton ya, gitu. Gue mencoba untuk melihat itu. Dan ternyata memang ada hal-hal yang cukup keren, cukup unik di situ yang bisa gue keluarkan gitu loh. Jadi dalam hal ini tercapailah sudah mimpi gue untuk bisa, oke nih gue akan, kalau Nurul Fikri kan maju bersama Allah ya, gue maju bersama Serat Gondokusumo nih gitu kan. Gue luncurkan sampai dengan S3 itu, inilah hasil perjalanan gue bersama Serat Gondokusumo menghasilkan yang kemarin itu gitu. Tapi jangan disuruh ngomongin itu ya, udah lupa nih. Ya enggak lah, ini kan ya baik. Kita bicara proses lu, karena yang gue mau pentingin di obrolan gue itu proses. Karena banyak orang itu kan lebih ngeliat hasil ya. Gitu dan proses lo ini kan yang gue tahu ya Mas, yang gue tahu itu lo nggak mudah ya. Jadi doi ini semenjak S2 ya kalau nggak salah. Apa tuh? Yang lo mulai biaya sendiri mulai S1 atau S2? Sebenarnya dari S1 sudah mulai. Nah, lu tuh buat survive gitu, buat survive kuliah dengan ya walaupun di FIB UI itu dulu termasuk murah ya biaya kuliah kita cuma berapa 1,3 ya? Saya masih 1,260.
Oh, gue 1,3 dan itu termasuk murah gitu kuliahnya zaman dulu gitu. Gue nggak tahu sekarang seperti apa, tapi ya walaupun begitu kan kalau bicara mulai berusaha biaya sendiri kan juga nggak mudah. Betul. Banget. Lu gimana tuh strugglingnya, Mas? Kapan nih? S1 atau S2? Ya, S1, S2 yang S3. Kalau S1 kan alhamdulillah gue ketolong ada PPA. Apa tuh? Yang diusulkan sama prodi. Bagi yang itu nilai akademiknya baik gitu kan, karena gue ya terus terang gue itu kepentok di persyaratan waktu kan kita sebenarnya bisa mengajukan keringanan ya, bisa ya, cuma waktu itu gue beberapa syarat administratifnya ada yang nggak bisa gue penuhin dan akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue berusaha sendiri. Alhamdulillahnya gue dapet PPA itu. Setelah itu gue mengikuti ajang naon itu yang ajang apa? Pencarian bakat. Pencarian bangsat ya, pencarian bangsat. Apa? Yang UI Idol ya? Bukan. Itu mah nggak dapet hadiah yang menunjang ini. Mapres. Oke, Mapres. Yang mana mahasiswa itu juga stres. Betul, mahasiswa depresi. Yang mana itu gua juga mendapatkan hadiah yang lumayan bisa menolong gua untuk masalah SPP. Oke. Gitu. Itu S1. Waktu S2 gua ngemis ke saudara-saudara saya lah. Sedih amat dengan. Lah iya benar gitu. Ya mereka investasi nggak ada wujudnya kan, duit hilang kan. Tapi kan nggak, maksudnya gini. Ya gue kan zaman S1 sering dengar ada beasiswa S2 buat kalau mau ngajutin lagi ada beasiswa segala macam. Maksud gue, lu nggak nyoba itu? Susah. Persaingannya atau gimana? Pertama, beasiswa untuk bidang sosial humaniora sendiri itu sangat sedikit. Ya, kalau lu bukan dosen atau bukan tugas belajar yang memang diminta oleh institusi lo untuk belajar di situ, lu tidak akan bisa itu. Apalagi pas sarjana ya. Nah, yang kedua juga nggak ada sih yang kedua, yaitu susah aja, susah dan nggak ada, sulit. Berarti lo S2 dalam tanda kutip ngemis lah ya. Ngemis, S3 juga sama. Ngemis juga. Sama. Ngemisnya begini atau iya. Lo ada, maksud gue ya kan bicara ngemis kayak lo ada proses kalau misalnya nggak tahu ya, kayak misalnya lo ngaji sesuatu, ini timbal balik yang bisa diberikan awalnya apa, karena gitu. Ini saudara kan ya gue ngomong intinya gue curhat gitu, gue kerepotan untuk biaya kuliah gue segala macam bla bla bla. Nah waktu S2 itu memang gue ditolong sama salah seorang adalah family dari nyokap gue waktu itu. Dia yang membukakan jalan untuk akhirnya gue dibiayai. Udahlah akhirnya tuh. Tapi pada waktu tesis gue kan butuh duit lebih nih ya kan, untuk print lah segala macem, fotokopi buku lah, fotokopi naskah gue sendiri apa segala macem. Yang mana itu tidak bisa gue bebankan hanya kepada satu orang tok. Akhirnya waktu itu gue curhat lagi ke salah seorang saudara dari pihak bokap kali ini. Kemudian yaitu dia, yaudah lu bikin proposal coba. Lu bikin proposal karena dia kebetulan punya koneksi ke ibu-ibu tajir Jakarta gitu. Yang mana intinya proposal itu harus menjelaskan kenapa sih gue mesti ngebiayain lu. Gitu. Apa sih gua? Tapi ada timbal balik yang memberikan ke... Nggak ada. Nggak ada. Ya lu murni sodakoh aja. Moral aja ya. Iya, sodakoh aja. Ya kasarannya kan kalau bicara tanggung jawab moral aja berarti kan. Sodakoh aja intinya. Tapi menurut lu worth it nggak sih sampai S3? Buat gua, iyalah. Kenapa? Karena gua sudah melaksanakan, yang pertama banget gua sudah melaksanakan amanah nyokap gua yang waktu itu sebelum nggak ada tuh berpesan sama gua bahwa berkaca pada dirinya yang tidak berkesempatan untuk sekolah sampai tinggi gitu. Dia bilang sama gua kalau misalnya lo punya kesempatan untuk bisa sekolah terus sampai nggak ada lagi yang bisa lo ambil. Berarti kan gua harus mentok nih sampai S3. Nah itulah yang menjadi tadi pecut mak lampir buat gua untuk kenapa istilah pecut mak lampir? Ya karena gua tuh 6 tahun loh S3. Lu bayangin itu sudah sih. Lewat dari batas normal orang belajar kayak anak SD gua. Emang biasanya S3 berapa tahun? Ya kan kalau zaman gua ya S3 tuh kan normalnya standarnya 3 tahun lu selesai. Atau 4 tahun lah paling enggak gitu. Lah gua 6 tahun pemirsa, mohon maaf nih, dan di dalam 6 tahun itu
gue sudah beberapa kali dapat surat cinta dari fakultas yang mana mengancam pemutusan hubungan akademik, pemirsa nih. Kalau nggak lulus. Benar gitu kan. Akhirnya lo kebut tuh. Akhirnya ya udah, karena pilihan gue adalah kalau gue mundur gue malu. Satu, gue malu, kedua gue sudah mengecewakan orang tua gue, itu nyokap gue nih, yang waktu itu sudah nggak ada ya gitu. Jadi gue merasa bahwa gue harus menyelesaikan ini, whatever it takes. Berarti itu dengan lo toga dengan garis 3 di sini gitu, Yes. lo merasa itu worth it? Iyalah, banget. Ngaruh nggak sih ke dunia kerja lo? Nah ini. Karena kita bicara pemikiran awam ya. Ya. Ketika orang kan awamnya, lu kuliah buat kerja. Gitu. Kalau gua pribadi melihat kuliah bukan buat kerja. Kalau gua gitu. Maksudnya kuliah buat mengisi otak lo kalau gue. Nah, tapi kita bicara dalam perspektif awam gitu. Ya. Ngaruh nggak sih lo S3 gitu? Kalau bahwa ngaruh secara praktikal terhadap apa yang gue kerjakan sekarang, gue bisa jawab mungkin tidak terlalu. Tapi paling tidak belajar di sastra, wabil khusus sastra Jawa dan filologi Jawa selama more or less 15 tahun. Dari tahun 2002 sampai gue lulus S3 2017. Itu Jawa semua sih ya? Betul. Itu satu, membuat gue jadi pribadi yang lebih peka. Kedua, menghaluskan rasa gue. Nah ini menurut gue adalah bekal yang sangat penting buat gue ketika gue menghadapi orang. Dalam konteks pekerjaan ya. Menghadapi orang, segala macam. Nah itu sih menurut gue. Mungkin orang bisa bilang bahwa cari-cari doang nih si Wisnu ini apa segala macam. Tapi buat gue sih, lu boleh percaya boleh enggak ya gitu. Takutnya kalau percaya kan jadinya syirik ya pemirsa ya gitu. Jadi intinya gue cuma mau bilang aja bahwa di sisi gue itu yang gue dapat gitu. Bahwa gue memang nggak akan ada gue menerima misalnya berkas terus tulisannya aksara Jawa gitu, nggak ada kayak gitu. Atau gue ngomong sama siapa gitu bahasa Jawa, enggak. Tapi sebagai bagian dari cara pendekatan, gimmick hubungan sosial, it works. Elemen. Benar. Semoga bisa ngiklan. Oh iya, oh wow, bener lu ya. Ya gitu sih. Harus oportunis. Sambil menyelam minum minyak ya. Betul. Berarti lu merasa itu worth it dan itu ngaruh dalam soft skill bisa bicaranya soft skill lu dunia kerja. Sekarang kan lu kerja di wilayah wilayah administratif lah ya. Administratif segala macam, dan itu lu mengimbangi antara ini kan bisa dikatakan hobi jadinya kan. Lu nari segala macam, ngimbangi ini gimana sih? Ngimbangin maksudnya gimana? Ngimbangin dalam arti biar ilmu yang ada di sini lo tuh yang udah lo pelajari itu nggak hilang. Kalau gue kan jujur nih ya, karena kerjaan gue sangat sangat jauh dengan itu gitu. Gue agak kadang suka lupa gitu beberapa yang sudah gue kuliah sama 4 tahun di S1 terus 3 tahun di S2, gue lupa tuh soal Jawa-Jawaan gitu kadang. Nah, lo buat mengimbangi artinya kan ya walaupun lo udah diajarin dari kecil ya, mengimbangi bahwa lu jangan sampai lupa lagi, bukan lu S3 dong, kalau orang S3 kan udah pakar. Satu, bahwa gua karena ini gua jalani sebagai bagian dari memuaskan kesenangan gua. Alhamdulillah sih sampai sekarang nggak luntur ya. Alhamdulillah nih sampai sekarang nggak luntur. Tapi kalau misalnya mau gimana ngimbanginnya, pertama sampai paling tidak sebelum pandemi gue masih menerima kerjaan yang berhubungan dengan jejawaan. Apakah itu MC, apakah itu gue dengan teman-teman gue yang bikin WO yang mana kita wilayahnya lebih spesifik ke masalah pernikahan adat Jawa, dengan gue sebagai salah satu konsultan juga di situ. Harus memang gue konsultannya gitu. Ketika misalnya kita menghadapi klien yang bingung harus gimana dengan pernikahan adat Jawa, disitulah peran gue. Itu jadi menemukan salurannya gitu loh. Di luar itu ya sebenarnya tadi balik lagi sebelum pandemi ini kan paling tidak sampai tahun ini 2020 ya. 2020 ini awal tahun ya sebelum outbreak itu COVID itu ya gue masih nari kan. Gue masih nari di gedung kesenian. Jadi sebenarnya salurannya kalau di gue selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Karena lu mencintai itu.
Jadi kalau ditawarkan, ayo gitu. Selama tidak mengganggu jadwal kerja gua dan gua sanggup, ayo. Nah, berarti lu benar-benar ngejaga dan menurut, nah ini agak gua masuk ke wilayah yang kan lu pakar ya. Pak Karno ya. Iya Pak Karno. S3 kan udah pakar dong. Insya Allah ya. Ya walaupun lu Insya pakar Allah di ya. bidang filologi, cuma kan ya gua coba jadi kacamata orang awam lah. Gua menganggap lu pakar budaya Jawa. Menurut lu lebih budaya itu dilestarikan atau dikembangkan? Dua-duanya menurut gua. Kenapa? Karena gini, budaya itu gue percaya bahwa budaya itu adalah cerminan masyarakat. Masyarakat tuh nggak statis loh, Il. Ya. Masyarakat akan terus berdinamika, ya kan? Apalagi sekarang dengan kondisi bahwa kita bisa dapat informasi dari manapun, influence dari manapun, gitu kan? Dengan ya apalah segala media online yang saat ini ada lah, gitu. Sehingga harusnya itu memperkaya budaya itu sendiri, apapun sektornya yang diperkaya. Jadi buat gua tetap harus ada sisi-sisi yang dipertahankan. Tapi kita juga harus fleksibel untuk katakanlah luas dengan apa namanya tuntutan zaman pada saat ini. Dan tadi kalau di ranah seni misalnya gitu, berinovasi aja, berkembang terus aja. Nah, kayak yang latih itu menurut lu gimana? Nah, itu juga gua berada di antara dua sisi. Orang-orang yang satu kayak merasa bahwa ini merusak nih apa segala macam, kayak membuat bias pemahaman orang-orang tentang, dan satu sisi lagi yang kayak wah keren apa segala macam. Dan gue akui memang sebagai sebuah karya itu keren karena nggak gampang bikin karya itu. Bahwa kalau misalnya lo bicara tradisi ya itu harus dipisahkan dong. Harus dipisahkan. Tapi gue tetap menghargai mereka yang apa namanya berpikir bahwa harus ada nggak boleh tuh kayak gituin apa segala macam karena akan merusak segala macam. Menurut gue itu sudah ada porsinya sendiri karena kan akhirnya ada kritik tentang itu, kemudian berusaha menjelaskan konteksnya apa segala macam. Ya udah pakai peran itu untuk menjelaskan, meluruskan pemahaman orang-orang. Tapi sebagai sebuah karya seni yang bisa dinikmati, buat gue ya itu bagus. Oke lah ya. Nggak gampang lah itu bikin itu. Maksudnya lu celak-celak apa segala macam ya kan? Segala macam. Wow. Warganet. Benar. Warganet plus 62 itu lebih levelnya setara Tuhan. Benar. Bikin itu nggak gampang. Gue juga belum tentu bisa gue bikin. Gue sepakat di situ dan itu. Ya berarti ini menjadi satu pelajaran lah ya. Word Genius itu memberikan pelajaran buat khususnya kita lah yang khususnya orang Jawa lah gitu yang punya bahasanya di situ kan, bahwasanya ya jangan sampai dianggurin gitu, jangan sampai harus dikembangin. Dan nah ke depan nih Mas nih ya, lo kan ya sekarang kalau bilang kerja jauh ya, tapi pasti lo punya harapan dong. Maksud gua secara lo budayawan, bisa gua katakan budayawan lah, walaupun lo nggak inilah nggak terkenal lah, nggak terkenal, cuma nggak mau sih. Buat dia nggak mau sih. Tapi kan bisa kaya Mas. Duh bodoh deh. Iya bodoh deh. Jadi kalau budayawan itu kan dia praktisinya gitu. Sebenarnya harapan lu ke depannya orang-orang melihat budaya Jawa kayak gimana sih? Karena kan banyak yang ya sisinya dilihatnya lebih kepada lucu-lucuan, kayak kalau lu nonton film Kilik nggak? Nonton. Nah itu kan dia ngeliat bagaimana logatnya yang akhirnya sebenarnya kan pesannya itu menurut gua dalam gitu, pesannya dalam. Dan tapi kan orang ya ketawa-tawa karena logatnya segala macam. Nah, menurut lo ke depan itu apa sih harapan masyarakat awam melihat budayanya sendiri khususnya Jawa ya? Sebenarnya terus terang gue pribadi tidak menganggap gue budayawan ya, karena buat gue sebutan itu punya implikasi dan beban yang cukup berat di gue. Beban moral. Ya, gue sendiri tidak pernah merasa bahwa gue tahu semuanya, tidak gitu. Gue masih terus belajar dan berproses. Bahwa gue memperhatikan perkembangan budaya Jawa apapun itulah ya gitu. Iya, tapi tetap ada keterbatasan di gue karena mungkin masalah umur. Artinya gue generasi sekarang, maksud gue generasi sekarang gitu loh Kak. Gue nggak mengalami yang dulu gitu. Enggak dong,
83. Ya gitu. Terus udah gitu juga mungkin referensi gua tidak sekaya yang lain-lain dan sebagainya. Tapi paling tidak begini, gua cukup kesel, bisa dibilang kesel ketika orang-orang tuh kayak misalnya nih sekarang kan ada yang kayak pengajar karawitan tapi bule, sinden tapi orang Jepang, bahkan ada salah satu penari Jawa tradisional mendalami itu bahkan sampai S3 itu, tapi dia orang asing gitu ya. Terus mereka excited, senang gitu. Orang-orang kita tuh senang. Menurut gua tuh hati-hati loh. Ya hati-hati loh. Hati-hati nih. Apa nih teori konspirasi? Hati-hati suatu saat nanti kalau lo hanya berhenti di senang tapi tidak menantang diri lo untuk masuk ke dalam ya apapun, nggak usah semuanya. Misalnya apa yang membuat lo menarik deh, misalnya katakanlah wayang atau misalnya tari atau apapun dari kebudayaan lo gitu, dari kebudayaan kita gitu, coba untuk lebih membagi energi dan rasa ingin tahu lo ke situ. Karena pada akhirnya nanti yang menyelamatkan itu adalah kita lagi. Ya, benar. Gitu. Gue nggak paham jadinya akan gimana ketika kita semua merasa bahwa yang dari sono tuh keren, yang dari kita tuh ngerepotin gitu, budaya kita ngerepotin gitu, sehingga lu yang nggak care sama itu, tapi kemudian ketika ada orang asing yang lebih jago daripada kita orang, antara lu seneng atau lu marah-marah. Iya. Gitu loh. Ya jangan marah karena ya maksudnya ya mereka lebih niat daripada kita gitu loh. Sih. Meskipun nggak bisa disalahin ya, maksud gua adalah ini kayak kita misalnya belajar balet gitu. Itu kan sesuatu yang nggak ada di budaya kita. Misalnya tarian seperti itu tuh nggak ada di budaya kita. Meskipun kita punya tarian tradisional nih dari masing-masing daerah, tapi kita nggak punya balet kan gitu. Oke, seneng belajar balet apa segala macam, tapi lu pernah nggak sih penasaran untuk belajar tarian dari daerah lu sendiri? Ini soal tari doang ya gitu, belum yang lain-lain. Busana adat misalnya segala macam yang lu selalu pasrah dipakein gitu. Instead of pakai sendiri dan lu nggak tahu kalau lu salah apa segala macam, lu nggak tahu gitu loh. Ya ini pengalaman juga, gue baru ngerti cara pakai kain Jawa tuh pas kuliah. Jadi kayak yang di depannya tuh apa, bahkan logika pakai kain itu mas ya. Maksudnya gue kan ada sedikit Betawinya, gue ada Betawinya, ada Sundanya gitu. Gue baru tahu loh ternyata kain Betawi pun nggak bisa sembarangan memakai gitu. Gue baru tahu dari karena ada logika budaya gitu, ada logika apa sih estetika. Ada logika estetika yang harus dipahami. Betul. Gue sepakat sih dengan itu. Betul, karena gini, lu nggak usah yang muluk-muluk kayak kita berpakaian adat setiap hari misalnya gitu, mati yang ada kita kepanasan gitu kan dengan ya apalagi baju Jawa gitu kan, misalnya di baju Jawa tuh kan panas ya bahan, terutama buat yang laki. Kalau yang perempuan mungkin kebayanya bisa dibikin bahan yang agak lebih nyaman gitu kan. Kalau kita kan enggak nih, buat yang misalnya beskapan bahannya bahan jas. Ya lu bisa meninggal di tempat gitu. Kalau misalnya lu sering pakai baju kayak gitu, tidak cocok lah dengan kondisi sekarang gitu. Ya nggak mungkin juga kita naik motor gitu pakai beskap kan aneh. Iya, tapi paling tidak lu punya rasa penasaran untuk gimana sih cara pakai baju daerah kita yang benar. Kayak apa sih cara pakai kain yang benar, nggak tadi Ail udah ngomong juga gitu kan, atau gimana sih, apa sih bedanya beskap sama surjan and so on deh kayak gitu-gitu. Minimal dari rasa penasaran itu tolong dilanjutkan, jadi lu belajar, buka-buka referensi kan sekarang banyak, nggak perlu harus buku kan gitu. Lu bisa googling gitu kan, live in hand katanya. Ya udah, lo coba buka-buka sumber-sumber itu, lu tanya-tanya sama orang yang lebih senior daripada lu gitu, yang mungkin lu anggap lebih tahu gitu. Nah, suatu saat nanti kalau misalnya lu punya keisengan gitu atau waktu lebih, coba lu praktikin gitu, bisa nggak lo gitu kan. Kalau udah bisa minimal ya nggak ada achievementnya sih, cuma maksud gua kayak paling tidak lu sudah menjadi salah satu penyelamat bagi pengetahuan itu, pengetahuan tradisi itu. Gitu sih menurut. Menarik. Closing statement yang menarik sih. Ya deh. Baik. Jadi buat kawan-kawan sekalian, ini nggak terakhir sih. Nanti suatu saat nanti mungkin ada satu sesi lagi ngobrol sama Doi. Itu mungkin ngebahas lebih lanjut
Kalau kalian tertarik buat dalemin Jawa, ntar komen aja, nanti biar gue atur waktu lagi buat ngomongin itu. Dan gue juga sekalian ngasih tahu bahwa Mas Wisnu ini punya podcast. Aduh, Podcastnya didengerin. Nanti gue cantumin di bawah. Ya janganlah. Lucu beneran. Gue nonton teasernya ketawa gue. Jadi thank you Mas. Sama-sama. Apa yang tadi harapan lah ya. Yap. Harapan lo bisa. Jadi sampai ketemu lagi lain episode.